Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Ini materi ST ya, yang kemarin sudah dipraktekkan sampai melakukan scoring juga bersama kakak-kakak asisten labnya. IST atau biasa juga disebut dengan tes intelijensi, intelligence structure test. Kita lihat sejarah perkembangan dulu ya. Jadi kalau kita lihat sejarah perkembangan IST ini dikembangkan oleh Rudolf Amthor di Frankfurt, Jerman pada tahun 1953. Jadi beliau yang mengembangkan tes ini. Amthor mendefinisikan intelijensi itu sebagai keseluruhan struktur dari kemampuan jiwa rohani manusia yang akan tampak jelas dalam hasil tes. Jadi intelijensi itu akan dapat dilihat, akan dapat dikenali itu melalui manifestasinya, misalnya pada hasil tes atau prestasi suatu tes. Hipotesa dalam riset yang dilakukan oleh Rudolf Amthor ini bahwa komponen dalam struktur tersebut tersusun secara hierarkis, yaitu kemampuan yang dominan dalam struktur intelijensi akan menentukan dan mempengaruhi kemampuan yang lainnya. Dasar pemikirannya dari tokoh ini, si Rudolf Amthor ini pada dasarnya didasari oleh teori faktor. Teori faktor itu salah satu teori intelijensi yang mana di situ disebutkan untuk melihat intelijensi seseorang atau untuk mengukur intelijensi seseorang itu diperlukan adalah rangkaian baterai tes yang terdiri dari subtes. Antara subtes yang satu dan yang lainnya itu ada yang saling berhubungan karena mengukur faktor yang sama atau disebut dengan general faktor atau juga group faktor. Tapi ada juga yang tidak berhubungan karena masing-masing mengukur faktor khusus atau spesial atau spesifik faktor ya. Jadi kemampuan seseorang itu merupakan penjumlahan dari seluruh skor di tiap subtesnya. Karakteristik dari baterai tes Amthor ini menunjukkan adanya suatu interkorelasi yang rendah antar subtesnya dan korelasi antar subtes dengan jumlah keseluruhan subjek yang rendah pula, dan selalu mengalami perkembangan ya. Sejak diciptakan IST ini sebenarnya terus dikembangkan oleh Amthor sendiri dengan bantuan para koleganya. Nah, kalau kita lihat revisi pertama dilakukan pada tahun 1973. Di situ dia melakukan revisi dan kemudian menyebutnya sebagai IST 70. Sebenarnya sih IST dalam IST 70 ini tidak terlalu banyak perubahan gitu. Tes ini memiliki 6 bentuk dan setiap pemeriksaan dilakukan 2 tes sebagai bentuk paralel, yaitu A1, B2 atau C3 dan D4 gitu. Jadi pembaharuan dalam tes IST 70 ini ditambah tabel kelompok dan pekerjaan. Namun demikian menurut Amthor sendiri pada IST 70 ini terdapat kekurangan, yaitu penyebaran bidang yang tidak merata dan menggunakan kalimat dalam subtes RA, sehingga jika subjek gagal dalam subtes ini dapat dimungkinkan karena tidak mampu mengerjakan soal hitungan atau tidak mengerti kalimatnya. Sehingga kemudian pada tahun 1999 Amthor bersama koleganya kembali merevisi menjadi IST 2000, dan di RA itu di kalimat soal hitungan itu tidak lagi terdapat kalimat-kalimat yang membingungkan yang pada akhirnya bisa membuat potensi kegagalan di situ. Kemudian kembali direvisi pada tahun 2007. Ketiga tokoh tersebut kembali merevisi lagi, dan pada IST 2000R ini terdapat beberapa perkembangan subtes, juga penambahan subtes. Dan IST ini terdiri dari 3 modul ya, terdiri dari modul dasar singkatan, yaitu subtesnya SE, AM, GE, RE, ZR, RZ, FA, WU, dan MA. Kemudian juga ada modul ME yang terdiri dari subtes ME verbal dan ME figural, dan kemudian juga modul untuk menguji pengetahuan terdiri dari subtes WINS test atau tes pengetahuan. IST yang digunakan di Indonesia adalah IST hasil adaptasi Fakultas Psikologi Universitas
Pejajaran ya yang dilakukan kepada IST 70, dan tes pertama kali digunakan oleh Psikologi Angkatan Darat di Bandung atau Jawa Barat. Dan sebenarnya sih idealnya memang normal tes ini juga seharusnya diperbaharui sampai 3 bahkan sampai 5 tahun sekali, karena hal ini disesuaikan dengan karakteristik populasi yang terus berkembang. Namun faktanya memang IST tidak pernah diperbaharui ya untuk proses adaptasi di Indonesianya. Kemudian IST merupakan tes kognitif pertama kali yang diadministrasikan secara kolektif atau klasikal ya. Kalau sebenarnya tes IST ini sih bisa digunakan secara klasikal maupun individual. Dan tes IST ini dikembangkan berdasarkan keinginan dari Rudolf M. Thaur untuk menggali dan mengukur intelijensi tersendiri terlepas dari aspek kepribadian. Ia menganggap intelijensi sebagai struktur tersendiri dalam struktur kepribadian seseorang manusia dan berupa struktur yang terdiri dari kemampuan jiwa dan rohani yang berfungsi sedemikian rupa sehingga memberikan kemampuan bagi manusia untuk bertindak sebagai pelaksana dalam dunianya. Jadi menurut M. Thaur ini intelijensi itu akan mempengaruhi manusia dalam segala perilaku dia gitu, dalam segala tindak tanduk dia gitu ya. Itu menurut si M. Thaur. IST dalam prakteknya itu biasanya dapat menjawab permasalahan pendidikan berupa pemilihan jurusan di SMA maupun universitas, karena melalui tes ini bakat seseorang itu dapat diketahui dengan jelas. Kemudian tes ini juga dapat pula digunakan untuk semua pemeriksaan untuk melihat kecocokan dan konseling pada pemilihan pekerjaan atau pindah kerja atau pindah jurusan sekolah. Dan tes ini merupakan salah satu tes yang penting karena saat ini biasanya juga dijadikan sebagai prediktor untuk keberhasilan mahasiswa dalam menempuh pendidikan sarjana. Maksudnya apa prediktor? Jadi dengan tes ini kita bisa memprediksikan gitu. Kita bisa lihat kemampuan mahasiswa atau calon mahasiswa tersebut, bagaimana prediksi dia dalam mengikuti proses perkuliahan. Apakah mungkin memang hanya perlu direkomendasikan untuk sebatas D3 atau mungkin kursus-kursus singkat gitu ya. Itu bisa dilakukan dengan tes IST. Fungsi dan tujuan IST, tes ini dipandang sebagai gestalt atau menyeluruh yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan secara makna atau struktur, di mana struktur intelijensi tertentu menggambarkan pola kerja tertentu yang terkait dengan pekerjaan tertentu. IST umumnya digunakan untuk memahami diri dan pengembangan pribadi, serta merencanakan pendidikan dan karir, dan juga sekaligus membantu pengambilan keputusan dalam hidup individu. Kalau kalian lihat hasil tes kalian itu bisa dibikin semacam peta gitu ya, kalian ini kurangnya di mana sih, lebihnya di mana sih gitu ya, sehingga hal itu bisa menjadi dasar dalam perencanaan kedepannya gitu. IST sebagai baterai tes yang terdiri dari 9 subtes, yaitu meliputi SE, WA, AN, GE, ZR, FA, WU, dan ME. Dari ke-9 inilah maka akan diperoleh skor intelijensi umum. Sebenarnya juga dari 9 ini juga bisa kita lihat skor EQ juga ya dari tiap subtesnya. Dari perspektif konseptual, faktor utama IST yang diukur itu meliputi kecerdasan verbal ya, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan kebahasaan gitu. Kemudian juga bisa mengukur kecerdasan numerik, kemampuan yang berkaitan dengan hitungan, berkaitan dengan angka maupun logika angka gitu ya. Kemudian kecerdasan figural dan penalaran. Ini terkait dengan hal-hal yang sifatnya bangun ruang, visualisasi gitu. IST dapat diselesaikan oleh seseorang itu dalam waktu kurang lebih 144 menit. Sebagai cara untuk mengelola instrumen ini melibatkan waktu yang terbatas. Itu kenapa IST kalau dari segi waktu itu disebut dengan speed test ya, karena dia punya waktu yang tertentu gitu. Tes ini ditujukan untuk orang normal berusia 14 sampai 60 tahun.
Subtes dalam IST, nah ini ada 9 ya, berjumlah semuanya 176 item, dan masing-masing subtes itu punya batas waktu yang berbeda-beda dan diadministrasikan dengan menggunakan manual dalam buku soalnya. SE itu melengkapi kalimat selama 6 menit, WA itu mencari kata yang berbeda selama 6 menit, AN itu mencari hubungan kata selama 7 menit, GE itu mencari kata yang mencakup dua pengertian selama 8 menit, RA hitungan sederhana selama 10 menit, ZR deret angka sama seperti RA 10 menit juga, FA menyusun bentuk 7 menit, WU terkait dengan kubus 9 menit, dan ME itu mengingat kata 3 menit tambah 6 menit ya. Nah ini interpretasi dari tiap subtesnya. Jadi kalau SE itu yang diukur adalah pengambilan keputusan atau pembentukan keputusan. Kemudian di situ juga bisa melihat common sense, bagaimana si testi memanfaatkan pengalaman masa lalu dia dalam pemecahan masalah. Kemudian juga bisa melihat penekanan pada praktis konkret, pemaknaan realitas, dan berpikir secara mandiri. Sedangkan WA, pada subtes WA ini yang diukur adalah kemampuan bahasanya. Kemudian dia juga mengukur kemampuan menangkap inti atau makna dari sesuatu yang disampaikan melalui bahasa. Perasaan empati atau kemampuan menyelami perasaan, kemudian berpikir induktif menggunakan bahasa. WA juga mengukur common sense ya, atau logika berpikir, cara berpikir konkret praktis, sense of reality, kemandirian juga dalam berpikir. Jadi yang dimaksud dengan judgment di sini dalam WA ini adalah artinya apakah testi mampu menilai arti secara mandiri ataukah ia salah kaprah. Untuk AN, persamaan kata, pada subtes AN ini yang diukur adalah kemampuan fleksibilitas dalam berpikir. Kemudian juga kemampuan mengkombinasikan atau menghubungkan dan kelincahan dalam berubah atau berganti dalam berpikir ya. Di situ juga dapat melihat kemampuan untuk melawan solusi masalah yang tidak pasti, dan juga bisa mendeteksi dan memindahkan hubungan-hubungan serta kejelasan dan konsekuensi dalam berpikir. Untuk GE, pada subtes GE, aspek yang diukur adalah kemampuan abstraksi verbal, kemampuan untuk menyatakan pengertian akan sesuatu dalam bentuk bahasa, membentuk suatu pengertian atau mencari inti persoalan, serta berpikir logis dalam bahasa. Kalau RA kemampuan berhitung. Jadi pada aspek RA ini yang diukur adalah kemampuan berpikir praktis dalam berhitung, matematis, berpikir logis dan lugas penalaran, serta kemampuan berpikir runtut untuk mengambil kesimpulan. Untuk ZR deret angka, ini adalah mengukur bagaimana cara berpikir teoritis dengan hitungan. Maksudnya mengukur kemampuan berhitung testi yang didasarkan pada pendekatan analisis atau informasi faktual berbentuk angka, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. Selain itu juga bisa mengukur kelincahan dan irama dalam berpikir. Untuk FA, memilih bentuk, mengukur kemampuan testi dalam membayangkan, kemampuan mengkonstruksi sintesa analisa, sehingga dapat menggabungkan potongan suatu objek visual dan menghasilkan suatu bentuk tertentu, serta memasukkan bagian pada suatu keseluruhan atau membayangkan keseluruhan. Untuk WU, latihan balok, aspek yang diukur adalah kemampuan analisis, yakni daya bayang ruang. Di dalamnya terkandung kreativitas, kemampuan 3 dimensi, imajinasi dan fleksibilitas berpikir, serta kemampuan konstruktif teknis dalam menyusun perubahan. Terakhir, ME, latihan simbol. Pada tes ini mengukur kemampuan daya ingat seseorang, kemudian juga mengukur fokus, konsentrasi, perhatian, serta daya tahan ya. Itu yang bisa dilihat dari tes-tes di IST. Kemudian setelah itu, setelah dilakukan scoring, skornya cukup mudah ya kemarin ya. Kalian tinggal mencocokkan jawaban testi dengan kunci jawaban yang telah tersedia, dan untuk jawaban yang benar itu akan mendapatkan nilai poin atau nilai 1. Untuk khususnya subtes GE itu skornya berbeda dengan yang lain.
karena dilihat ada penilaian sendiri ya. Kemudian skor total per subtesnya dituliskan pada kotak yang tersedia di masing-masing subtes. Setelah itu akan kita lihat pada norma IST tergantung usianya, dan kemudian kita jumlahkan, baru kita lihat di EQ dan kita kategorikan EQ-nya ya. Ini secara umum ya klasifikasi EQ-nya ya biasanya ya. Jadi interpretasi pada alat tes IST ini selain tentunya taraf kecerdasan atau EQ, skor EQ, ini juga bisa menggambarkan dimensi Pestigung atau fleksibilitas, yang mana di situ bisa mengukur corak berpikir yang dimiliki oleh si subjek atau testi. Dimensi Pestigung atau fleksibilitas itu merupakan dua kutub yang ekstrim ya. Jadi dari hasil grafik, kalau kalian masih ingat lembar jawaban itu ada grafiknya. Dari situ kita bisa juga melihat dia berpikirnya apakah cenderung Pestigung atau fleksibilitas. Yang artinya kalau Pestigung itu dia lebih ke eksak ya. Kalau kebalikannya, kalau yang fleksibilitas itu cenderung apakah dia berpikir sosial atau non eksak. Kemudian juga bisa melihat profil MW. Profil MW itu menggambarkan cara berpikir apakah verbal teoritis atau praktis konkret. Dari situlah kita bisa melihat bakat dia gitu ya, dari segi kecerdasan teoritis dia seperti apa gitu. Mungkin itu dulu, silakan kita nanti masuk ke diskusi kalau ada yang mau ditanyakan. Oh ya, jangan lupa kalian tuliskan nama kalian di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.